Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Atwari dari kelas 12 IPA 3, absen 19. Di sini saya akan membawakan pidato mengenai peran remaja di era digital. Baik, saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tak habis-habisnya kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kini kita tetap bertahan menjaga keimanan kita sebagai tingkat nikmat yang paling tinggi. Syahadat pun harus kita selalu benahi agar lebih mendekati makna yang hakiki. Sanjungan sholawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, ujung tombak pembawa pelita kehidupan. Yang terhormat Bapak Sukandar selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang saya hormati teman-teman yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang juga saya hormati. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan berpidato mengenai peran remaja di era digital. Peran remaja di era digital adalah menjadi agent of change, ujung tombak perubahan, yang peduli terhadap umat, terutama remaja, menjaga dan terus melakukan perbaikan terhadap dirinya, dan menjadi teman bagi remaja-remaja yang lain untuk menjadi pribadi yang mampu menjadi generasi terbaik seperti dilafalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Ali Imran, yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian melakukan amar ma'ruf mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remaja sudah seharusnya berada di garda terdepan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi generasi terbaik, sebagaimana ayat tersebut di saat miliaran remaja di era globalisasi ini sudah rusak dikarenakan perkembangan zaman, food, fashion, dan gaya hidup, rokok, minuman beralkohol, sampai narkoba, dan juga efek negatif dari penyalahgunaan internet dan teknologi, dari mulai situs jejaring sosial sampai situs-situs yang memuat tentang konten-konten dewasa. Maka perlu ada remaja-remaja yang turun langsung untuk mengatasi permasalahan ini dan menjadi agen perubahan. Potret media informasi di era digital telah merubah atmosfer media dengan kemajuan serta kecanggihannya. Teknologi informasi berkembang begitu pesat, distribusi berita dan informasi menjadi begitu mudah dan cepat. Di era digital ini, kita telah dimanjakan dengan sajian informasi yang dapat kita peroleh secara mudah dan cepat. Kemudahan yang kita dapatkan berkaitan dengan konsumsi berita melalui media digital hendaknya senantiasa menjadikan kita selalu waspada bahwa di balik kemudahan yang kita dapatkan juga menyisakan kekhawatiran. Seperti apa yang kita ketahui, bahwa apa yang tersaji di internet tidak hanya kandungan yang bernilai positif saja. Tidak semua konten patut untuk kita akses dan kita jadikan sebagai bahan bacaan. Mari kita gunakan internet sebagai media yang berguna dan mencerdaskan kita, dan bukan untuk membelokkan kita. Jangan pernah terbuai dengan hal-hal yang bias menjerumuskan kita dengan iming-iming ditawarkan. Di era digital seperti saat ini, remaja sulit dipisahkan dari media sosial atau medsos. Mereka bahkan sebagian telah mengalami kecanduan yang menjadikannya sebagai aktivitas personal yang tidak dapat dikontrol orang lain, termasuk orang tua.
Dalam perkembangannya, bermedsos dapat mengubah perilaku remaja. Alih-alih memajukan dan menjadi sarana bertukar informasi yang sehat, medsos malah menjadikan pemicu penganiayaan dan perkelahian remaja. Hasil penelitian sejumlah pakar di Amerika Serikat tentang komputer dalam perilaku manusia yang diterbitkan jurnal Elsevier pada 2014 menyebutkan medsos menjadi kendaraan bagi anak muda dalam melakukan tindak kekerasan terhadap teman sebaya, seperti perundungan, pelecehan, kejahatan, dan kekerasan dalam berpacaran. Hal itu terjadi karena adanya online disinhibition efek pada lingkungan digital, yakni ketidakmampuan menahan diri, sehingga di medsos seorang bisa berkomentar semaunya, memaki, menghina, dan tidak punya adab. Akibat buruknya dapat berujung pada perkelahian di dunia nyata. Maka dari itu dibutuhkan upaya literasi medsos bagi remaja. Literasi medsos dimaksudkan untuk mendidik anak atau remaja bertindak bijak sebagai pengguna dan pengakses informasi melalui medsos, sehingga dalam bermedsos mereka mampu memberikan nilai positif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Literasi medsos harus dimulai dari keluarga. Orang tua harus menjadi ujung terdepan memberikan literasi. Orang tua harus menjadi ujung terdepan memberikan literasi medsos pada anak. Misalnya, anak diajari ketika mengunggah status, menyaring yang akan disaring adalah tindakan bijak, agar informasi yang dibagikan benar-benar terkonfirmasi, atau berani menghapus tayangan-tayangan atau konten yang tidak ramah anak. Orang tua juga bisa mengajak anak berdiskusi soal informasi yang ada di medsos. Dalam hal ini, sesuai dengan konteks dan persoalan kesehatan anak, diskusi ini dimaksudkan untuk melatih anak mengutarakan pendapat dengan santun. Kesantunan inilah yang dirasa mulai hilang di medsos. Maka pembelajaran etika menyampaikan pendapat juga menjadi penting. Anak dibiasakan mengutarakan pendapat dengan mengedepankan tutur kata serta pemilihan bahasa yang baik, sehingga ia menjadi santun dan tidak menggunakan ujaran kebencian ataupun bernada provokasi kepada lawan diskusinya. Pembiasaan perlu ditekankan pula pada anak meski kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD 1945. Namun kita tak boleh mengartikannya sebagai bebas. Tetap kita harus mengedepankan budaya bangsa Indonesia yang punya unggah-ungguh, saling menghormati, dan andap asor rendah hati pada orang lain. Terlebih saat bermedsos. Di samping itu, orang tua hendaknya rajin memeriksa gawai yang dimiliki anak jika ditemukan tanda-tanda yang kurang baik. Orang tua harus memberi nasihat pun meningkatkan pengawasan ketika anak bermedsos. Pada intinya, kontrol keluarga menjadi sangat penting agar anak menggunakan medsos dengan bijak. Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-kanak untuk kemudian menjadi manusia dewasa. Pada masa ini terdapat banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada individu, baik biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. Menurut Harlock 2002, masa remaja berlangsung di usia 13 sampai 18 tahun. Pada masa remaja, seorang mengalami perkembangan fisik. Bila merujuk pada definisi remaja menurut Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bahwa rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa yang berpengaruh dalam pembentukan self-konsep seorang anak akan semakin banyak berinteraksi dengan lingkungannya dan bukan hanya ia memberi arti pada lingkungannya tersebut, tetapi ia juga akan menerima banyak masukan dari lingkungan itu sendiri. Tanggapan dari orang lain mengenai dirinya maupun pandangannya dirinya terhadap tanggapan orang lain tentang dirinya maupun pandangan dirinya terhadap tanggapan orang lain tentang dirinya juga akan membawa dampak tersendiri, yang semuanya akan memberi sumbangan dalam pembentukan self-konsep seorang remaja. Selain itu, mereka juga butuh membentukkan ikatan yang kuat dengan teman-teman sebayanya, merasa disukai, dicintai, dan dihargai. Namun pada era revolusi industri 4.0, self-konsep remaja dibangun tidak hanya dari hubungan yang terjadi di dunia nyata, tetapi self-konsep remaja sangat dipengaruhi oleh hubungan dan interaksi yang terjadi di dunia maya maupun komentar akan membentuk self-konsep remaja. Remaja yang mendapatkan banyak like dan komentar yang positif pada postingannya akan merasa disukai dan dihargai, sehingga self-esteem yang tinggi. Sedangkan remaja yang mendapatkan like sedikit dan komentar negatif akan mengakibatkan mereka merasa buruk, tidak disukai dan dihargai, sehingga self-esteem akan rendah. Self-esteem yang tinggi maupun rendah ini akan mempengaruhi self-konsep remaja, apakah akan menjadi positif atau negatif. Berdasarkan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, remaja Indonesia adalah pengguna media sosial yang paling aktif. Remaja yang dimaksud adalah remaja berusia 9-19 tahun yang sebanyak 65.000% telah menggunakan media sosial, sedangkan usia 20-29 tahun mencapai 75.000%. Interaksi media sosial di Indonesia didominasi oleh kelompok remaja yang kebanyakan dimanfaatkan media sosial untuk mencari relasi, hiburan, dan referensi dunia digital. Dapat dikatakan remaja sekarang merupakan generasi digital native, sebuah generasi yang sudah sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK, terutama media sosial. Hal ini yang kemudian membentuk perilaku remaja pada satu generasi di masing-masing zamannya. Selain itu, secara kognitif, kebanyakan peneliti percaya bahwa sepenuhnya matang pada saat masa remaja. Perubahan dramatis dalam struktur otak remaja mencakup emosi, penilaian, perilaku, organisasi, dan kontrol diri yang berganti antara masa pubertas dan masa dewasa awal Papalia 2014. Perkembangan kognitif pada masa remaja juga dapat dikaitkan dengan ide yang dicetuskan oleh Piaget. Menurut Piaget 2010, pada masa remaja manusia memasuki tingkat perkembangan kognitif atau yang disebut operasi formal, atau ketika mereka
pengembangan kapasitas pemikiran abstrak. Perkembangan tersebut biasanya terjadi di usia 11 tahun, memberi para remaja manipulasi informasi yang lebih kompleks. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.